Jom, celana gue datang aja. I don't fucking shit. Ya, udah bikin. Yo, Welcome back. udah. Kembali lagi bersama staff Ohara. Ada staff Ohara, Ada Lupus. ada Jajo di sini. Kita bakalan ngomongin review One Piece di chapter yang terbaru ya, baru keluar nih, masih anget-anget, fresh from the oven. Oke, langsung aja kita masuk ya di chapter 985. Judulnya apa nih, Jo? Judulnya rencana Onigashima baru. Aduh, black. Udah ada normal baru ya kan di Iya, sini. normal. Ada Onigashima Sekarang baru. Onigashima baru, semua aja. Oke. Bagus. Jadi kalau dengan begitu, jadi cerita One Piece ini bisa diterima di kondisi sebenarnya apa yang terjadi di dunia. Memang Oda selalu seperti itu kan. Iya, Dia iya. selalu memasukkan apa yang terjadi di dunia nyata, Betul. dia masukkan ke One Piece. Betul. Gitu, dengan walaupun ya lu harus punya nalar dulu baru lu paham. Betul. Kode-kode. Oke, nih di sini nih kita langsung masuk ke Onigashima pintu belakang. Nah, ini ada pertemuan antara pasukan yang bersama Law ya, Ya betul. dengan si siapa? Aduh. Ini ada Kanjuro dan timnya. Kan kemarin kita mempertanyakan kan ketika Kaido bersama Ya. King bersama Queen, Ya. dia ngumpul di panggung eksekusinya Momonosuke. Momonosuke. Si Kanjuro nggak ada. Nggak ada. Ya kan kita mempertanyakan itu, ternyata Kanjuro kesini nih ke pintu belakangnya Onigashima. Kalau yang diprediksi gua kemarin kan di sana adalah Black Maria dan Kanjuro punya rencana. Ya. Dan ternyata di sini cuma Kanjuro doang. yang nol. Nah, Black Marianya, gue tetap yakin dia punya rencana. Punya rencana juga. Tapi gitu kan. gue masih yakin Black Maria ini baik. Ya Nggak gitu juga John. Nggak bisa, John. Kita lihat ntar ya John. Kita lihat ntar ya. Ah. Oke, ini kalau dilihat ada pasukannya si siapa namanya Kanjuro. Betul. Di sini lumayan banyak ya. Lumayan banyak John. Gue sempet kaget John di sini John. Buset, gue pikir ini si Kanjuro bareng sama Numbers gitu kan, karena gede-gede gitu ya kan. Nah, tapi setelah gue baca panel selanjutnya yang si Izo ngomong gitu kan, kau menciptakan pendekar yang bisa bertarung dengan kepala buntung gitu. Ternyata gambaranmu bagus juga ya, dia bilang. Ya. Jadi ternyata itu bukan pasukan asli, jadi pasukan yang digambar. Tapi gue rasa pasukan yang digambar ini hanya si kepala buntung ini saja, men. Karena Yang lainnya? Ya, yang lainnya pasukan Ada asli. kepala. Karena dibilang kan aku mengenal wajah mereka, aku lihat mereka 20 tahun yang lalu saat eksekusi. Gitu. Jadi emang yang lainnya pasukan betulan, pasukan asli, tapi yang naik kuda kepala buntung ini itu digambar sama dia. Terus kan si Kanjuro bilang ini kepala buntung seperti mereka kan. Ini adalah kondisi kalian saat ini. Betul, yaitu para samurai yang tidak memiliki tuan. Kan jadi dia bertarung tanpa kepala. Ya, dianggap kan tuannya para samurai ini ada kepalanya. Iya. Gitu. Nah, ini kalau dilihat dia cerita tentang Momonosuke yang melakukan perlawanan. Iya. Dia bisa melukain tangannya dari Kanjuro. Betul. Sehingga si Kiku sedih. Biasa. Kiku sedih. Ya, namanya cowok kecewe-cewean. Iya, jadi ada hati bisik. Tapi launya kemana, men? Lau. Yes. Lau muter John. Hah? Muter dia, nggak tahu muter kemana dia. Apakah dia bersama dengan Marco melihat kapal? Melihat sesuatu bayangan. Melihat sesuatu bayangan yang kemarin John. Ya. Kemarin kita sempat debat berantem tuh John. Yang gua anggap itu adalah kapalnya dari Sword. Marine Sword. Kalau gua bilang itu adalah Perospero. Ya, jadi dia di cover gitu pakai candy-nya, jadi kayak kalau pas lagi Kataran nemuin Eng gitu kan dibungkus pakai bisa. Oke. Oke, lanjut lagi di gambar berikutnya nih ya. Oke. Nah, ini kan lagi ada obrolannya si Kanjuro kan. Kanjuro betul. lagi ngomongin acara eksekusi Momonosuke sedang berlangsung. Dengan santainya si anjing dan kucing ini malah ngobrolin hal yang tidak penting. Tapi ini sesuatu yang kaget sih gue juga. Karena kan pas lagi di zoo itu pertama kali si kucing ini, dia kan Nekomamushi kan dibungkus tuh tangannya tuh, ya kan, sama si Inuarashi juga dibungkus kakinya. Ya. Nah di sini pas dikeluarin tuh si Nekomamushi, buset, ternyata itu ada tangannya, buset. Berarti siapa kira-kira yang ada senjatanya? Yang bikin adalah Marco.
Masa Marco bisa bikin gitu, John? Marco dokter. Ya mungkin. Dan waktu dia ngobrol sama Marco di kampung halamannya Whitebeard, Shirohige ya kan, di kampung halamannya Shirohige, dia masih kebungkus, belum jadi senjata. Nah, itu dia. Marco yang ngobatin orang. Marco kan di situ ngobatin orang. Iya, maksud gue yang ngerancang itu bisa jadi handgun gitu loh. Marco. Ya Marco emang bisa bikin handgun. Bisa. Apa mungkin dia minta dimodifikasi sama Franky dulu kali? Enggak. Wah, Franky tapi. Enggak ketemu. Oke. Sama Izo. Ya. Iya ya. Izo kan pistol. Yo. Enggak, gue Marco. Gue Izo. Oke. Oke. Lihat ya nanti ya. Oke. Nah, di sini ternyata si Kikus. Keren banget, John. Keren banget, John. Kiku. Gue pertama pas ngeliat dia begini kan, set, sampai gue naikin ke atas lagi, obrolannya apa? Takutnya gue kelewat gitu kan, John. Buset, John, gue merinding, John, 7 turunan, John, ngeliat gini, John. Kata-katanya itu loh. Dia bilang sebaiknya kau tutup mulutmu, Konjuro. Ya. Sebab sekali kau kena tebasanku, lukanya akan membekas sampai ke akhirat. Lu udah mati, tapi lu masih kesakitan. Lu bayangin tuh, John, gila. Dan menyiksa jiwamu selamanya bagaikan salju yang tersisa pada musim semi. Itulah dia si Kikunojo nih sebutnya pengikut keluarga Kozuki. Kikunojo, salju kekal. Sadis ya. Ngeri. Nah, di berikutnya nih kita bakalan bisa ngelihat ada gambar berikutnya, ada pertempuran akhirnya langsung clash, John. Si Kiku dengan Kanjuro. Iya. Nah, ini gue justru nih di bawahnya nih, Ya. si Inuarashi ternyata kakinya dibikin jadi pedang. Wow. Iya kan, dia nggak mau kalah kayaknya. Nggak kalah, John. Nah, dibilang kan di sini aku bisa bertarung dengan gaya 2 pedang. Yoi. Berarti jangan-jangan Zoro. Ya, nggak beda, John. Jangan, John. Oke, lanjut di gambar berikutnya. Oke, highlight kita selanjutnya kita masuk ke dalam di dalam istana. Ya, Kaido mulai berpidato, nyalakan denden musi visualnya. Nah, itu jadi yang kayak dipasang ya kan, satu denden musi yang kayak langsung jadi ngerekam gitu, Ya. terus disebar ke seluruh penjuru Onigashima. Ya. Nah, di loteng Ada obrolan masih si Yamato dengan Luffy, betul. sang kapten ya. Aku sebagai Kozuki Oden terus mencari informasi dan akhirnya tahu bahwa kau adalah adiknya S. Nah, ini dia nih, Ini John. ya kan? Ini nih John. Jadi kalau bener kan maksudnya kira-kira nih si Yamato Ya. hubungannya apa dengan Ace? Hubungannya sekedar kenal John, nggak lebih. Nggak lebih ya? Nggak lebih. Karena gue masih percaya Black Maria pacarnya Ace. Ya. Nggak, gue nggak percaya waktu itu. Enggak. Oke. Oh, Ya. atau mungkin dulu itu si Yamato sama Black Maria rebutan John, rebutan S John. Wah, sama Tama. Hah? Enggak. Tama belum gede John. Pedofil S nya. Enggak, Black Maria. Oke, John. Lanjut di gambar berikutnya ya. Nah, ini ada obrolan, ternyata si Yamato sebenarnya saat itu aku ingin berlayar ke laut bersama S. Tapi sejak usia 8 tahun aku tidak bisa pergi dari pulau ini. Nah, berarti umurnya si Yamato Ya, ini bisa kurang lebih adalah 28 tahun. sekarang. Yes. Berarti kurang lebih sama kayak Karena pas Robin lah ya. nah, kalau ditarik mundur eksekusi 20 tahun. Iya. Dia nonton eksekusi. Dia nonton. Tapi belum ditahan berarti. Belum. Iya dong. Nah, ditarik katanya usia 8 tahun baru dia ditahan. Kemungkinan setelah eksekusi dia ditahan, taruhlah. Iya, Ya kan? Berarti secara kasarnya dia bisa 27 atau 28 tahun umurnya. sekarang. Gitu. Jadi mungkin itu seumur S kali enggak? Seumur Enggak, S lebih muda ya. S lebih muda. S S lebih tua John. S lebih tua. Lebih tua John. Lebih tua Doi. Lebih tua doi ya? Iya. Oh. Cowok harus lebih tua dari cewek gimana sih John? Oke. Alasannya. Udah John lah. Lanjut John. Oke. Nah, dibilang di sini dia di borgol kan. Nah, Ah. borgolnya ini bisa meledak. Berarti sama kayak yang di Pulau Duyung ya. Betul. Di Sabaody waktu itu yang kayak iya, dipakai di Sabaody. lehernya Kemi itu yang kalau dia keluar dari area itu dia bisa meledak. Nah, cuman di Luffy kan bilang si Luffy bilang kan, Iya. aku bisa bantu melepaskan borgolmu. Tapi apakah kau serius mau bertarung bersama kami? Nah, itu. Gitu. Ini bisa dibuktikan berarti bahwasanya si Luffy dia udah bisa tuh pakai haki yang bisa ngancurin
Seperti Rayleigh. Sesuatu dari dalam. Seperti Rayleigh kemarin. Seperti Rayleigh, betul. Oke. Nah, ini dia nih. Ada obrolan dari anak buahnya siapa namanya? Anak buahnya Kaido. Kaido dari bawah tuh ya. Nah, dari bawah nih. Ya, ada yang ngomong sudah 2 tahun berlalu sejak perang besar Shirohige. Betul. Wah, itu siaran dari panggung. Berarti informasi yang mereka dapat, bahkan anak buahnya Kaido aja nih, informasi dari luar masuk ke dalam Onigashima atau Wano itu ada 2 tahun yang lalu dari perang besar Shirohige. Oke. Gitu. Mereka tidak tahu bahwa Luffy udah ngalahin Doflamingo. Terus udah ngacak-ngacak markasnya Big Mom. Itu mereka tidak tahu. Mereka anak buahnya masih meremehkan Luffy. Masih. Gitu. Betul. Karena yang berita yang paling terakhir adalah perang besar Shirohige. Betul. Mungkin itu juga yang membuat Yamato tahu bahwa si Luffy adalah adiknya Ace. Iya John, bener John. Kan tadi si Yamato juga udah bilang John. Ya. Udah bilang kalau dia juga dapat info kan. Ya. Pernah kita berdebat tentang itu. Ya. Dari mana tahu nih si Yamato ya kan? Ya. Benar. Oke, lanjut ke scene berikutnya nih. Udah akhirnya mulai siaran langsungnya si Kaido ya. Nah, Kaido nih bilang akhirnya dunia mulai bergerak, ya kan? Si pemerintah telah menghapus Ichibukai bukan karena mereka sudah gila, tetapi melainkan karena markas besar angkatan laut yakin sekali mereka bisa menekan kita dengan senjata baru mereka. Apa itu senjata baru? Apa kemarin SSG? Apa? SSG? Ya. Apaan sih itu yang dibilang sama si ini Fujitora? Iya. Ada itu. Iya, yang Fujitoranya udah luka-luka kan? Udah luka-luka terus dia ngomong gitu kan. Tapi entah itu senjata atau sebuah pasukan. Itu gitu. SWORD bukan maksudnya SSG. Entahlah John. Pokoknya entah apa lah itu. Belum dipastikan John. Ini senjatanya apa John? Yang kita tahu kan cuma senjata terbesar dari angkatan laut kan cuma itu Buster Call. Kalau gue bilang Ryukogyu yang si ini Green Bull itu bukan senjata John, itu pasukan John. Yes. Maksudnya mungkin mereka merasa punya kartu as baru. Iya. Ya kan dengan admiral baru nih, ada Fujitora, ada Green Bull gitu loh. Ya nggak tahu lah, kita lihat nanti ya. Mantap. Oke, nah di sini si Kaido juga bilang nih, tapi di saat pemerintah sedang lengah, kami sudah memutuskan untuk bekerja sama dengan bajak laut Big Mom. Lalu kami akan mendapatkan senjata kuno, senjata terkuat yang ada di dunia ini. Senjata kuno, apalagi John? Kalau selain Poseidon? Yes, Poseidon nih berarti si Shirahoshi. Betul. Terus nggak mungkin dia dapat Shirahoshi. Uranus dan Pluton. Pluton ini yang punya blueprintnya hanya Frankie. Nggak mungkin dia bisa dapat. Nggak mungkin. Pluton. Berarti Uranus John. Uranus ini belum ketahuan ya. Belum ketahuan John. Bukannya Uranus ini adalah kapalnya yang ada di Pulau Duyung? Kapal yang di Pulau Duyung? Ya, yang kapal besar itu tuh. Noah. Bukan John. Bukan John. Kayaknya ini tengkorak ini adalah Uranus John. Waduh. Tengkorak Onigashima sendiri adalah Uranus John. Anjir. Pecah nggak John pala lu John? Pecah John pala lu John. Pala gue kayak yang di. Iya gitu. Masalahnya ini di sekitar Onigashima itu, lu lihat aja badainya begitu ya kan? Apa yang bikin bisa begitu kalau nggak Uranus ada di situ John? Onigashima itu kepalanya tengkorak ini Uranus John. Ngapa lu? Oke. Gua. Udah John. Gua. Ngelantur aja John, santai John. Kita harus ngelantur, kita harus ngablu kayak Oda ya udah. Oke. Lanjut. Makin gila nanti. Di gambar berikutnya nih, muncul akhirnya si Big Mom ya. Big Mom tadi disebutkan ya, setelah disebutkan oleh Kaido bahwa Kaido akan beraliansi dengan Big Mom. Big Mom datang bersama pasukan benda mati yang diberi nyawa. Iya, dan kita lihat di situ ada si Zeusnya kosong ya. Sudah gosong dan sudah matanya X seperti bonyok lah. Iya. Ya, seperti babak belur lah. Dia udah ngaku pingsan ya. Dan gosong, berarti gosongnya karena Prometheus bikin gosong. Dan kita lihat ada Nami sudah ketangkap sama Carrot juga ketangkap. Nah, pertanyaannya, iya John, Sanji gimana? Seharusnya kan Big Mom ngejar Nami,
Iya. Nami sama Carrot sama Zeus. Iya. Ya kan? Di tengah-tengahnya kan ada Sanji. Sanji dia nyasar ke kamarnya ini apa ke sama Black Maria. Entah itu lagi ngapain anjing 4646. Waduh, nggak bisa dong men. Black Maria gede, Sanji kecil. Masalahnya itu. Nggak asik ceritanya kalau kayak gitu. Oke. Nggak mungkin si Black Maria juga mungkin ketemu sama Sanji terus ngobrol. Apakah lo salah satu dari kru pemberontak gitu John? Gue setuju kalau itu. Oke. Dan itu John. Dan Sanji tidak mungkin melawan Big Mom. Iya betul. Yang notabene Sanji punya prinsip. Ya. Prinsipnya adalah tidak akan pernah perempuan. Dia tidak akan pernah mau memukul perempuan. Iya. Dan Big Mom termasuk perempuan. Walau. Bentuknya begitu. Oke. Nah, ini kita lihat ya, lanjut lagi. Di sini akhirnya mereka menyatakan Kaido sama Big Mom menyatakan bahwa akan pergi untuk mendapatkan One Piece. Bener, ya kan yang kemarin bahwa Kaido penasaran dengan buku jurnal hariannya si Oden karena memang si Kaido memang tetap tujuannya One Piece. Pengen One Piece. Makanya kan dia juga nanya tuh yang lagi ngobrol sama Orochi. Ya, yang kata pasti Kanjuro tahu nih. Apakah Kanjuro juga tahu bahwasanya si Oden itu punya catatan yang bawa dia dan sudah diceritakan? Enggak, Kanjuro sudah diceritakan oleh Oden belum gitu kan. Gitu. Karena memang kayaknya si Kaido ini penasaran juga dengan betul. Ya kan? Nah, di situ juga bilang kan keberadaan senjata kuno pasti akan membuat dunia ketakutan dan akan menciptakan perang. Ini berarti mereka udah punya, men. Udah punya, John. Makanya kan gue bilang, John. Ya kan? Udah ada ini, John. Wah, bisa, men. Si tengkorak itu. Bisa jadi, men. Bisa jadi. Lu gila, men. Enggak, lu gila, John. Oke. Nah, lanjut nih. Ada tiba-tiba Kaido mengeluarkan statement, "Wahai kalian para bawahan Orochi, saatnya kalian memutuskan." Ya kan? Negara ini akan menjadi surga bagi para bajak laut sekaligus menjadi daerah hitam tanpa hukum yang berlaku. Ya kan? Buset. Mau langsung diklaim, ya kan? Otomatis dengan begitu yang harusnya di Wano ini punya dua kepala, ya kan? Kaido dan Orochi nggak terima. Dia bilang, "Tunggu Kaido, ibu kota gua adalah wilayah." Ya kan? Kau kira berkat siapa kau bisa dapat senjata selama ini? Langsung John. Kaido nggak pakai ngomong John. Nggak pakai babi bu. Dan si Kingnya juga ngerti banget ya. Ngerti banget. Dia langsung aja nih. Yoi. Stop. Dan berarti Queen Jack King udah tahu planningnya bahwa si Orochi ini bakal ditebas sama Kaido sedari dulu. Gitu John. Lo lihat aja tuh ekspresinya King biasa aja karena dia udah tahu John. Udah tahu John. Dan ditambah lagi di sini si Orochi lupa John. Kenapa tuh? Orochi lupa John. Dia bekerja sama selama 20 tahun sama Kaido yang notabene adalah seorang bajak laut. Ya. Diajak aliansi. Ya. Yang mana kalau kita dengar dari gosip-gosip bahwa Robin juga paham, ya kan? Betul. Terus siapapun paham bahwa aliansi bajak laut, ya, itu selalu merujuk penuh dengan pengkhianatan. Tuh kuncinya men. Tuh men. Gitu. Contoh, kecuali Luffy ditanya dulu, lu emang mau ngingetin gua? Tidak, kata Lau, ya udah jalan. Ya udah. Gampang saja. Nah, jadi di sini kira-kira nih, kan ada si Onibawansu kaget nih kan, ketua Onibawansu nih. Ya kan dia bilang sampai teriak Orochi sama. Nah, itu gimana? Orominse lagi gua. Orominse. Mau keluarga besar Kurozomi atau keluarga besar Kozuki sekalipun keduanya sama saja. Kuberi kalian waktu 5 detik wahai para bawahan Orochi, nah, ya kan? Kira-kira mereka akan gabung kemana? Mereka akan melawan atau gabung ke Kaido? Gini John, kalau dari begini ya kan, ceritanya begini ya kan. Pasti gitu John. Ini pasti Onibawansu dan para bawahan-bawahan Orochi ini bakal bergabung sama siapa? Aliansi Luffy, termasuk itu yang Samurai 9 itu untuk melawan Kaido John. Pasti John. Tidak. Kenapa bisa tidak? Mereka takut men. Mereka sudah tahu kekuatan Kaido seperti apa. Gak mungkin mereka berani melawan. Tapi di sini akan tumbuh benih-benih pemberontakan men. Ketika melihat samurai itu ternyata ada lagi, karena kan bawahan Orochi kan gak ada yang percaya sama Orochi. Tapi ya enggak sih, gue masih enggak sih. Nah,
Lihat John. Kalau penduduknya mungkin beralih ke Luffy seperti sebelum-sebelumnya lah. Bahwa Luffy membebaskan suatu wilayah. Itu pasti bisa dapat penduduknya mulai mencintai Luffy. Ya kan? Tapi kalau para pengkhianat samurai pengkhianat Oden yang sudah bergabung dengan Orochi, gua rasa nggak mungkin mereka membela Luffy. Menurut gua mereka akan tetap membela Kaido karena mereka sudah takut. Tapi kalau kata gua John, bawahan tetap bawahan John. Ya kan? Karena ini kan yang dulunya semua mereka ini yang bawahan Orochi ini, ya kan? Ini yang Oni bawahan juga pada kaget semua kan, John? Ya, kelihatan tuh yang ninja pada kaget. Ya. Itu dulunya kan emang karena si Oden udah nggak ada, ya kan? Ya udahlah dia mau ngikut siapa lagi selain ngikut Orochi, ya kan? Yang punya kekuatan dia doang, backingannya dia Kaido. Setelah Orochi nggak ada, ya kan? Dia mau ngikut Kaido. Orang Kaido aja udah ngomong gitu, lu pilih mana? Mau jadi bawahan gua apa mati di sini? Ya. Gitu John. Ya kita lihat aja nanti ya. Oke, di situ Momonosuke udah babak belur John. Yoi, nih panel selanjutnya nih. Nah di Kaido bilang akan memindahkan Onigashima baru ke ibu kota bunga, ya kan? Nah itu ada gambar. Kalau kita lihat ada gambar pedang. Itu netes darah John. Netes darah. Oke. Nah kalau dilihat dari celananya. Celananya dulu. Celananya celana si Kiku. Bukan men. Ini kan Kiku ya? Bukan si yang besar itu siapa? Kanjuro. Bukan. Siapa sih yang preman? Preman yang berantem sama Oden lama tuh. Asura Doji. Iya sih John. Asura Doji men. Ya kan? Kiku nangis. Gambar setelahnya Kiku nangis. Di panel sebelahnya Kiku nangis. Panel selanjutnya lagi Momonosuke. Kayaknya ini hanya menceritakan sebuah keadaan saja. Keadaan yang di tempat berbeda, di tempat berbeda tapi masih ditutupin. Iya. Kalau gue bilang ini adalah pedang berdarahnya dari si Asura Doji. Nggak tahu siapa yang berdarah. Tapi apa jangan-jangan ini karena kan abis panel pedang berdarah, sebelahnya itu Kiku John. Kiku nangis John. Jadi apa jangan-jangan itu Kanjuro nusuk John? Jadi si Kiku Nojo mau clash. Ya. Pas ditebas sama Kiku ternyata itu gambar dan sebenarnya Kanjuro yang asli ada di belakang John. Di belakangnya si belakang Kiku. Onigashima. Sekalian belakang. Jauh. Oke lah nanti kita lihat. Kata gue itu sih John. Kata gue gitu sih John. Tiba-tiba Kaido bilang negara baruku ini akan kunamakan Onigashima baru dan putraku Yamato akan menjadi jenderal negara ini. Wow, jadi maksudnya kan gini, ketika Kaido sama Big Mom perang keluar, dan mereka mau mencari One Piece, ya kan? Si Yamato tetap di Onigashima baru dan menjadi jenderal negara Wano. Anjir. Gitu men maksudnya men. Terus itu Yamato bilang tuh. Nah, di bawahnya nih kan Yamato, mana mungkin aku mau jadi jenderal, dasar ayah sialan. Nah, di situ dia juga bilang kan, kata si Luffy, cepat antarkan aku sampai ke sana sebelum Momo dibunuh. Nah, tiba-tiba ada suara-suara anak buah Kaido ya. Akhirnya kita menemukan Yamato sama, kita harus beritahu para Tobiropo. Mantul. Berarti besok nggak libur ya John? Besok tidak libur. Minggu depan nggak libur John. Tidak libur. Di sini masih banyak banget, maksudnya kayak yang di skip John nih. Kayak yang pedang gitu-gitu, terus masih banyak tutup masih itu John. Ya, masih abu-abu John. Penuh misteri, tapi misteri terbesar adalah di mana Law dan Marco. Ya. Terus mana Black Maria? Di mana Sanji? Nah, kita akan lihat jawabannya di minggu depan. Sampai jumpa semuanya.